Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat film yang terkasih, selamat berjumpa kembali di pekan kedua masa Paskah. Pada hari Minggu Paskah kedua ini, Gereja Universal mengajak kita untuk merenungkan kerahiman ilahi. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membagi refleksi singkat tentang Minggu Kerahiman Ilahi ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pesta Kerahiman Ilahi adalah pesta yang dirayakan berdasarkan inisiatif Yesus sendiri dalam pewahyuannya kepada Santa Faustina dari Polandia pada 22 Februari 1931. Pada saat itu, Yesus minta supaya diadakan pesta kerahiman dan gambar tentang air dan darah yang mengalir dari hatinya yang kudus harus diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Dan ia meminta secara khusus supaya hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman ilahi. Permintaan Yesus ini kemudian terwujud pada tahun 2000 ketika Bapa Suci Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Sejak saat itu, Gereja Universal secara resmi merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Baik, para sahabat film yang terkasih,
Mungkin kita bertanya, apa sih pentingnya Minggu Kerahiman Ilahi ini? Kerahiman ilahi itu memiliki kaitannya dengan rahim atau kandungan seorang ibu. Kita tahu bahwa kandungan seorang ibu kan tempat di mana seorang bayi berada sebelum lahir ke dunia. Di tempat ini, ia dilindungi, dihidupi, dihangatkan, diberi pertumbuhan dan dijaga oleh si ibu. Nah, demikian juga dengan kerahiman ilahi ini. Kerahiman ilahi ini mau menggambarkan belas kasih Allah yang selalu menjaga, melindungi, menghangatkan, dan memberi hidup kepada kita manusia yang pada puncaknya Allah menyerahkan putranya untuk menderita dan mati bagi dosa-dosa kita. Dengan darahnya yang keluar dari lambung Kristus, utang dosa kita dibayar lunas. Lalu apa tanggapan kita? Para sahabat Bumi yang terkasih, dunia kita tidak sedang baik-baik saja. Krisis kemanusiaan terjadi di mana-mana dengan terjadinya perang di beberapa negara. Di sana banyak jiwa yang menjadi korban. Banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat kerja dan sebagainya. Atau dalam konteks negara kita Indonesia, terjadi situasi politik yang tidak stabil, sehingga terjadi kerusuhan di ruang publik, sampai pada tindakan amoral yang harus dipertontonkan di khalayak umum. Atau dalam lingkungan sekitar kita, mungkin terjadi pertentangan, permusuhan, dan berbagai persoalan lainnya. Hal itu bisa terjadi oleh karena hal-hal kecil, tetapi karena terus diprovokasi dan terjadi persaingan yang tidak sehat, sehingga timbullah masalah-masalah yang lebih besar. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tentunya tidak menginginkan hal ini terjadi dalam hidup kita. Kita tidak menginginkan hal-hal kecil menjadi sumber petaka dalam kehidupan kita bersama. Tentunya kita pasti menambahkan perdamaian yang memungkinkan kita bisa merayakan hidup dengan baik. Nah, untuk mencapai hal ini, kita tidak harus memulai dengan mengurus kehidupan orang lain. Tetapi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Saya yakin ketika setiap pribadi mampu mengurus dirinya masing-masing, niscaya kita bisa hidup dengan damai. Karena itu, mari senada dengan perayaan hari ini, kita diundang untuk menjadi rahim bagi dunia yang mampu menjaga, melindungi, dan menjadi pribadi yang memberi kehangatan di tengah situasi yang kurang baik. Pribadi yang bisa mengayomi dan bukan sebaliknya. Jadi, jaga pikiran, jaga hati, dan juga jaga jari jemarimu saat berselancar dengan teknologi, supaya tidak merugikan kehidupan bersama. Semoga damai sejahtera yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam bacaan Injil hari ini juga hadir dalam kehidupan kita